Iya. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ini sedang panen larva ikan nila. Dipijahkan di dalam bak bulat. Jadi ada unit aerasinya. Ini ikannya sudah besar-besar. Secara teori kalau ikannya ukuran 260 gram, maka dia bisa kita panen dalam 11-12 hari sudah kita panen. Kalau di tempat dingin bisa sampai 15 hari. Kalau induk betinanya sudah ukuran di atas 500 bisa sampai kadang sampai 3 minggu. Jadi setelah air disurutkan, karena ini bak bulat ada central drain di posisi sana, sini juga disaring, maka secara hasilnya larvanya, kalau dia masih berupa telur, itu dipisah biar tidak terganggu oleh yang sudah besar. Ini telur yang baru letus, dan telur seperti ini, larva seperti ini biasanya masih dirami di mulut betinanya. Jadi untuk jenis-jenis nila dari genus Oreochromis, genus itu marga, biasanya yang betina yang mengerami telur. Sementara kalau untuk yang sudah lepas dari mulut, ini seperti ini. Ini hasilnya. Masih kecil-kecil. Mantap toh. Ini puluhan ribu nih bos. Satu bak ini udah puluhan ribu. Bisa 25 ribuan sampai 30 ribuan. Setelah itu apa? Setelah panennya bersih, ya tinggal diairi lagi. Larvanya sudah keluar semua, baru dialiri lagi. Dan 2-3 minggu berikutnya siap panen larva lagi, begitu bos, seterusnya. Dan terkadang kalau sudah 3 kali produksi, bisa juga betinanya diistirahatkan, jangan diforsir. Terus juga ada pertanyaan berapa banyak perbandingan jantan betina. Memang secara teori jantan betina itu kalau BBAT Sukabumi atau PBAT Sukabumi itu men-setting satu paket itu 100 jantan 300 betina. Itu kalau di kolam tanah biasa itu untuk lahan 400 atau kolam 400 meter persegi. Nah, bagaimana kalau di kolam atau bak bulat ini? Kalau di bak bulat itu dan dengan sistem aerasi, kepadatannya bisa 4 sampai 5 ekor per meter persegi. Nah, perbandingan jantannya berapa? Bukan 1/3 lagi. 1/3 itu untuk tujuan penyelamatan genetik. Karena kita pahami bahwa seringkali petani itu anaknya jadiin induk lagi, anaknya lagi jadiin induk lagi. Secara teori apa? Akan cepat terjadi inbreeding, penurunan kualitas. Nah, kalau memang realnya hanya untuk produksi larva, maka perbandingan jantan betina bisa 1,5, 1,7, kadang sampai 1,10. Seperti itu, bos. Itu bagaimana bisa menjelaskan 1/7, 1/10? Gini, saya jelasin singkat saja. 1 ekor jantan kalau dia sendirian, dia akan matang gonat lagi, siap mengawini betina itu 3 hari. Tapi kalau dia ada banyak jenis betina di sini, banyak banyak lawan jenisnya, dia bisa 2 hari sekali kawin lagi. Artinya kalau dia durasi pemijahannya 15 hari, maka 1/7 yang ideal buat dia. Kalau pemijahannya 21 hari sekali, maka artinya 1/10 dia bisa. Begitu bos. Jadi simple kan? Nah, demikian info terkait dengan pemijahan ikan nila dan panennya, sehingga kita sudah dapat larva yang luar biasa. Untuk panen telur atau larva yang masih dirami di mulut, siapkan 1 lambit, yang kedua scoop net. Jadi
lambit untuk menangkap induknya, yang membawa telur artinya untuk betina. Yang kedua, scoop netnya untuk menampung larvanya. Jadi seperti ini simpelnya. Kalau enggak, dia akan dilepaskan kalau dia stres. Sekarang kita ingin tahu bedanya jantan dan betina. Kebetulan ini ada induk nila yang berkelamin jantan. Apa bedanya? Kalau jantan, dia setelah anus itu di bawahnya, jadi dari kepala, di bawah anus itu ada alat kelamin. Nah, karena dia itu berupa saluran, sering disebut sebagai genetal papila. Nah, genetal papila, dan bentuknya itu runcing. Jadi anus, lubangnya berarti ada berapa? Lubangnya berarti ada 2. Satu anus, di bawahnya itu saluran kencing. Dan di dalamnya itu ada saluran khusus sperma. Itu kalau jantan. Kalau betina, di saluran kencing itu dia seperti membelah memang, karena satunya adalah untuk saluran kencing, di tengahnya itu ada saluran untuk pengeluaran telur. Seperti itu bedanya. Nah, ini sekarang kita cek. Kalau tadi video itu adalah jantan, maka yang pertama ini yang saya tunjuk di tengah ini adalah anus. Belakangnya itu adalah buat keluarnya telur, belakangnya lagi ujung itu untuk keluarnya kencing atau urin. Kalau dilihat dari samping, dia kelihatan lekukannya. Nah, lekukan itu artinya lubang buat telur memang. Demikian saja bedanya. Baik, terima kasih. Terus hal lain bisa juga dicek dari warna bagian kepala. Kalau jantan itu cenderung lebih cerah daripada yang betina. Tapi harus hati-hati juga bahwa seiring dengan adanya perkembangan teknologi seks universal, terkadang itu juga bisa mengecohkan. Itu. Ya, mungkin kalau di dunia manusia sudah sering itu terkecoh ya. Dari jauh kelihatannya seperti wanita, padahal kalau dari dekat ternyata laki-laki. Ya, demikian. Terima kasih.